Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratal muhtaramat, ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kajian kita, kalau kita melihat minggu yang lalu kita menerangkan tentang wanita yang solehah. Wanita yang solehah itu wanita yang ditunggu-tunggu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga menanti orang-orang ataupun wanita-wanita yang solehah. Nah, pada kali ini kami akan menerangkan dan menyampaikan tentang sebaliknya wanita yang solehah. Sebaliknya wanita yang solehah adalah wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu, wanita-wanita ataupun istri-istri yang dimurkai oleh Allah Subhanahu, seorang istri yang selalu dimurkai oleh para malaikat. Nisaul mal'unin, wanita-wanita yang mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibu-ibu majelis taklim ataupun majelis zikir tergolong daripada wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan mudah-mudahan kita tergolong daripada wanita-wanita yang solehah. Amin ya rabbal. Wanita-wanita yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah istri yang membantah dan membangkang atas perintah suami. Jadi kalau istri selalu diperintah suami membantah, melawan, ya kan? Suami perintah suruh membuatkan kopi, enggak dibuatkan kopi. Suami perintah suruh membelikan rokok, enggak dibelikan rokok. Suami perintah disuruh mencuci pakaian, tidak dicuci pakaiannya. Nah, wanita-wanita ataupun istri-istri yang semacam itulah yang nantinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu. Paham, Bu? Paham? Ada nggak kira-kira ibu-ibu yang sering bantah suaminya? Ada, Bu? Hadir orangnya? Oh, hadir. Kompak ya, Bu ya. Ya, jujur ya. Nah, maka ibu-ibu yang ahli zikir, yang ahli ibadah, yang ahli wirid, ahli ngaji, ya kan? Hari ini berjanji, berusaha untuk bagaimana tidak menjadi wanita yang dilaknat oleh Allah. Maka jangan sampai kita membantah perintah suami. Ini kadang-kalanya ibu-ibu ini taat kepada suami kalau tanggal muda saja, betul? Kalau dompetnya lagi tebal itu taatnya minta ampun sama suami, ya kan? Kemarin saya jelaskan, saking taatnya belum sampai diperintah suami aja kelihatan rokoknya tinggal satu batang, cepet-cepet beli rokok di warung. Ibu ya, saking taatnya. Ya, suami masih ngorok, ya, masih tidur, pagi-pagi belum bangun, itu istri sudah cepet-cepet buatkan sarapan, buatkan kopi, betul, Bu? Coba kalau tanggal muda, lagi tongpes apa? Kantong kempes tanggal tua, ya kan, dompet sudah mulai kering, ya. Itu saat kadang-kalanya di meja tempat ngopi suami itu nggak ada kopinya, diem saja istrinya, ya kan. Rokok tinggal bungkusnya saja, ya kan, nggak dibeli-belikan, ya. Nah, yang lucunya lagi ketika diperintah oleh suaminya membantah karena jengkel, nggak punya duit, seolah-olah kedamaian dalam rumah tangga itu hanya bisa dilihat dari faktor materi saja. Seolah-olah ada uang abang nggak ada uang abang ditendang. Naudzubillah summa naudzubillah min zalik. Wanita-wanita yang selalu bangkang dan membantah perintah suami, wanita tersebutlah yang nantinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah
wanita-wanita yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suami, ya, keluar dari rumah tanpa mendapatkan izin suami, ya, kelayapan kemana-mana, ya, melalak kemana-mana, ke tepi laut, ke mal-mal, apalagi tanggal muda. Kadang-kalanya itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika suami kita lagi di rumah itu macam alim kali kita, ya, nggak kemana-mana, nungguin suami terus, ya kan. Akan tetapi begitu suami kita pergi kerja, ya, jam 8 pagi kita udah mulai siap-siap, ayo cepet-cepet berangkat, ya, nanti keburu makan siang suami pulang, bila perlu nanti kita melalak tapi pulangnya jam 11 siang, ya, nggak usah masak nasi, bila perlu belilah di warung atau di kedai, betul Bu? Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal tadi suami sudah pesen, Bu, jangan kemana-mana, ya, tolong saya dimasakan yang enak-enak, nanti jam 12 siang saya pulang kerja makan siang. Tapi ternyata selain juga tidak diindahkan, tapi justru malah melalak kemana-mana. Ketika suami di rumah soalim, ya kan, hanya nonton TV saja, ya, nggak mau ngomong apa. Ketika suami di rumah, ketika ditinggal pergi kerja suami, oh, udah bosan di rumah, apalagi kalau tanggal muda, perasaan di rumah itu panas, ya, pengen nyari suasana yang di mana Bu? Di mall, di mana lagi Bu? Ya, di pantai-pantai, ya, dengan menikmatin angin-angin sepoi, ya, yang bisa menyejukkan di dalam badan kita. Nah, padahal itu kita tidak mendapatkan izin ataupun ridho daripada suami. Kepergian seorang istri dari rumahnya tanpa izin suami, tanpa mendapatkan ridho daripada suami, maka wanita-wanita tersebut atau istri-istri tersebut akan mendapatkan laknat ataupun murka daripada Allah Subhanahu. Paham Ibu? Paham Ibu? Ada yang sering melalak kemana-mana tanpa izin suami? Nggak ada, sampai dilarang-larang masih juga ngeyel, ada nggak? Nggak ada, ya, nggak ada yang melalak, Pak, selalu taat kepada suami. Itu yang kedua. Wanita-wanita yang akan dilaknat oleh Allah yang ketiga adalah wanita-wanita yang suka membuat sakit hati suami. Masya Allah, kadang-kalanya tanpa kita sadari Bu, ya, dalam rumah tangga, apalagi kalau lagi dalam keadaan banyak masalah, serba kekurangan, ya kan, kadang suami ngomong satu kalimat, istri bantahnya berapa kalimat? 10 lah, ya, 10 apa 3? 10. Biasa seperti itu Bu? Biasa enggak? Enggak apa biasa? Biasa, ya, biasa. Sehingga kadang suaminya buat jengkel, ya, suaminya marah, itu pun nggak dihiraukan, ya. Ketika suami bentak, dia malah lebih kencang. Apa kok? Memang aku wanita yang lemah apa? Tanpa kamu apa enggak aku nggak bisa hidup apa? Ada nggak yang seperti itu Bu? Ada nggak yang seperti itu? Ada di luar sana, insya Allah, di sini nggak ada, ya. Ini kok ketawa-ketawa, ini jangan-jangan sama. Jangan-jangan sama, betul Bu, ya. Nah, ini wanita-wanita yang nantinya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wanita-wanita yang sering membuat sakit hati suaminya. Masya Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Allah saja yang melaknat kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita tersebut, akan tetapi para malaikat-malaikat Allah, baik malaikat yang tempatnya ada di langit dan malaikat yang tempatnya ada di atas muka bumi, ya, akan melaknat wanita-wanita ataupun seorang istri yang suka membuat jengkel hatinya suami. Nah, maka laki-laki sering saya sampaikan kepada ibu-ibu, ya kan, wanita yang solehah itu bukan wanita yang hanya sekedar rajin ibadah saja, rajin ngaji saja, akan tetapi wanita yang solehah adalah wanita yang taat kepada suami. Ketika diperintah suami tidak pakai nan, ketika dilihat oleh suami
ketika ditinggalkan suami mampu menjaga dirinya dan menjaga apa yang dimiliki oleh suami, termasuk harta bendanya dan anak-anaknya. Itu wanita yang solehah, ya. Nah, jangan sampai kita sebagai seorang istri dalam kehidupan sehari-hari kita, dalam rumah tangga kita selalu membuat jengkel suami. Bila perlu makan tak makan yang penting kumpul, makan tak makan yang penting damai, ya kan? Jangan hanya ketika kita kenyang saja terasa damai dalam rumah tangga. Jangan hanya sekedar ketika kita banyak uang saja hidup kita tentrem, nyaman, indah, ya, enak, ya. Kalau suami lagi banyak duit, istri itu halus bahasanya, Bu. Betul, Bu Isa? Betul enggak? Kalau suami lagi tebel dompetnya, kalimat-kalimat yang keluar daripada istri itu manis. Kayaknya saya dengar-dengar informasi kemarin tuh, ya, sekarang emas sudah mulai turun loh. Saya dengar kemarin seperti itu, ya. Kalau nggak salah itu entah 400 apa 500 gitu loh, ya. Loh, padahal itu tujuannya yang kerayu supaya dibelikan supaya dibelikan cobalah, Bu. Kalau seandainya dompet suami tidak ada isinya, apakah bisa selembut itu bahasa yang keluar daripada mulut kita terhadap suami kita? Bisa tidak? Bisa tidak? Tidak atau bisa? Bisa, insya Allah. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak ya ciri-ciri daripada wanita yang nantinya akan dilaknat oleh Allah. Yang terakhir adalah wanita-wanita yang minta cerai dengan suaminya. Naudzubillah summa naudzubillah min. Mungkin gara-gara tidak tahan rumah tangga selama bertahun-tahun dalam keadaan miskin aja terus, banyak masalah terus. Apalagi melihat tetangga baru 1 tahun 2 tahun berumah tangga saja gelangnya sudah 3 biji, cincinnya itu 3 jari ada semua, ya. Kita berumah tangga berpuluh-puluh tahun hanya dikasih gelang karet terus sama suami kita. Panas gak kira-kira hati, Bu? Melihat tetangga yang seperti itu panas gak? Mudah-mudahan tidak, Pak. Kalau pas kebetulan musim hujan. Coba kalau musim kemarau, ya, boro-boro tetangganya memakai gelang 3 biji, memakai gelang 1 biji aja sudah mulai dongkol hati kita, ya. Yang jadi sasaran adalah suami kita. Itu loh, tetangga itu baru kemarin sore kerja 2 bulan aja istrinya sudah punya cincin, sudah punya gelang, sudah punya kalung. Apa kamu selama ini jadi suamiku bertahun-tahun hanya mau belikan gelang, tapi gelang karet aja. Ini untung gak aku jidat kan gini kepalamu. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, persoalan sekecil dan sebesar apapun dalam rumah tangga kita, jangan sampai ibu-ibu semua tidak tahan untuk menjalani kehidupan dalam rumah tangga sehingga minta cerai dengan suami. Kita syukurin saja apa yang didapatkan oleh suami kita. Kita syukurin saja apa pemberian daripada suami kita. Kita sebagai seorang istri bagaimana berusaha untuk bisa menyenangkan suami. Jadilah wanita-wanita yang qanaah, yang bisa menerima apa adanya. Dikasih gaji suami 1 juta, bagaimana bisa cukup 1 bulan. Dikasih gaji suami 500, bagaimana bisa makan kesehariannya, ya. Bahkan bisa menerima ketika suami lagi di PHK, suami kita lagi tidak kerja, kita berusaha membantu dan menyenangkan hati suami. Jangan hari-hari membuat ribut saja suami. Sadar atau tidak, wanita-wanita yang semacam itu, perempuan-perempuan yang macam itu, seorang istri yang macam itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan para malaikat, baik malaikat yang bertempat tinggal di langit maupun yang bertempat tinggal di atas muka bumi ini, semuanya akan melaknat kepada perempuan-perempuan atau wanita-wanita tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini tidak panjang lebar. Kami ingin mengajak kepada ibu-ibu untuk mengindahkan
apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita betul-betul tidak tergolong daripada wanita-wanita ataupun istri-istri yang dilaknat oleh para malaikat dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu belajar, latihan sedikit demi sedikit setiap hari untuk bagaimana bisa menyenangkan suami, bagaimana untuk bisa taat kepada suami, dan bagaimana untuk bisa membuat hati senang suami, jangan membuat sakit hati suami, dan persoalan-persoalan yang ada dalam rumah tangga kita jangan sampai keluar daripada lisan kita untuk minta cerai terhadap suami. Insya Allah kalau itu tidak terjadi kepada ibu-ibu semua, maka ibu-ibu semua akan tergolong daripada wanita-wanita ataupun istri-istri yang solehah. Amin ya robbal alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekilapan dan kesalahannya, dan nanti bisa disambung dengan tanya jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya robbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.